Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Di sini saya Muhammad Rafa Haikal ingin mempresentasikan tugas final project dari kelompok kami, yaitu Deterministic Optimization dan Stochastic Processes dari kelompok satu. Di sini kami mempunyai anggota sebanyak 5 orang, yaitu Randi Wahyu Aristiawan sebagai ketua. Sebagai anggotanya adalah Muhammad Rapla Haikal, Anita Mugniati, Rizky Akbar Fadilah, dan Syifa Aulia Akbar. Mungkin mulai saja dari apa presentasi awal dari kelompok kami, yaitu diawali dengan case description, di mana perusahaan Indosnack International tengah menghadapi tantangan dalam menentukan lokasi ekspansi yang paling tepat, yaitu dengan mempertimbangkan pendekatan antar lokasi yang ada. Selain itu, perusahaan juga berupaya untuk mengatur strategi distribusi yang efisien untuk melayani 3 pelanggan utama dengan asumsi bahwa seluruh proses pengiriman dilakukan dengan menggunakan kendaraan truk sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga dan bahan bakar. Perusahaan juga mempertimbangkan alternatif strategi distribusi yang dapat meminimalkan dampak peningkatan biaya dan pengirimannya. Yang kedua ada statement of the problem. Objektifnya adalah mengidentifikasi lokasi produk baru yang optimal di antara 4 lokasi potensial, yaitu Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona, dengan mempertimbangkan biaya pembelian bahan baku, biaya pengiriman, dan jarak ke pelanggan utama. Lalu juga mengevaluasi efisiensi terhadap operasional pengelolaan pesanan di pusat distribusi untuk menentukan skenario jumlah staf yang optimal dengan membandingkan kondisi eh, pegawai sebanyak 5 staf, 4 staf, dan pengurangan menjadi 3 staf. Lalu juga mengembangkan rekomendasi strategis untuk meminimalkan biaya total, termasuk biaya pengiriman dan biaya operasional. Yang ketiga ada benefit and scope of research, yaitu keuntungannya satu menentukan lokasi yang optimal. Yang kedua adalah efisiensi rantai pasokan. Yang ketiga pengambilan keputusan strategis. Yang keempat peningkatan produktivitas. Yang kelima yaitu mitigasi resiko biaya dan bahan bakar. Di skopnya memiliki atau ruang lingkup memiliki satu lokasi produksi, dua efisiensi operasional, tiga biaya pengiriman, pemenuhan permintaan pelanggan, alternatif strategis, batasan dan penelitian. Mungkin slide selanjutnya akan diteruskan oleh eh, Mas Randy. Baik, terima kasih Mas Rafli. Baik, saya akan mempresentasikan bagian modeling dan formulation. Pada tahap awal penyusunan model optimasi ini, salah satu langkah penting yang dilakukan adalah mendefinisikan variabel keputusan atau decision variable yang akan digunakan dalam perumusan model matematis. Ya, dalam konteks kasus ekspansi lokal produksi Indostek Internasional ini, kami menggunakan beberapa notasi sebagai representasi dari elemen-elemen penting dalam sistem distribusi dan produksi. Notasi yang digunakan notasi I yang digunakan untuk mewakili lokasi pabrik, yaitu yang terdiri dari 4 lokasi, Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Notasi J merepresentasikan pelanggan utama yang dilayani oleh perusahaan, yaitu Jones, YZTO, dan Square Q. Selanjutnya notasi K digunakan untuk menunjukkan jenis produk yang diproduksi, yaitu regular chips, green onion chips, and party mix. Terakhir notasi M menggunakan mencakup bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi, yaitu corn atau jagung, gandum, wheat, dan kentang atau potato. Definisi variabel keputusan ini menjadi dasar dalam membangun model formulasi matematis yang bertujuan untuk mengoptimalkan sistem produksi dan distribusi secara menyeluruh.
dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan kebutuhan pelanggan. Next slide, mengenai objective function. Fungsi objektif merupakan elemen inti dalam setiap model optimasi, karena fungsi ini merepresentasikan tujuan utama dari proses pengambilan keputusan. Dan dalam studi ini, fungsi objektif yang kami susun bertujuan untuk meminimalkan total biaya operasional tahunan yang ditimbulkan dari proses produksi dan distribusi produk Indosnack internasional. Komponen biaya yang kami minimalkan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu biaya pengoperasian fasilitas produksi dari masing-masing lokasi, yang kedua, biaya pembelian dan pengiriman bahan baku ke setiap lokasi produksi sesuai kebutuhan komposisi produk, dan ketiga, biaya transportasi produk akhir dari masing-masing pabrik ke pelanggan, yang dihitung berdasarkan jarak tempuh dan jumlah tonase menggunakan pendekatan biaya ton per mile. Selain itu, fungsi objektif ini juga secara implisit mempertimbangkan efisiensi distribusi dan alokasi tenaga kerja untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil sejalan dengan strategi efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Berikutnya yaitu constraint function-nya dalam membangun model optimasi. Selain fungsi objektif, keberadaan fungsi kendala atau constraint menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya optimal secara matematis, tapi juga realistis dan dapat diterapkan dalam kondisi operasional perusahaan. Pada kasus Indosnack Internasional, kami mengidentifikasi dan menerapkan beberapa fungsi kendala utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu state constraint, yaitu batasan yang mengatur bentuk variabel keputusan agar sesuai dengan sistem distribusi. Yang kedua, demand constraint, yang memastikan bahwa setiap pelanggan menerima jumlah produk sesuai permintaan spesifik mereka untuk setiap jenis produk. Yang ketiga, yaitu supply constraint, yang mengatur penggunaan bahan baku di setiap pabrik agar sesuai dengan proporsi komposisi masing-masing produk. Yang keempat, yaitu maximum production constraint, yaitu batasan kapasitas produksi maksimum, yaitu sebesar 20.000 ton per tahun untuk setiap lokasi produksi. Kendala ini penting untuk memastikan bahwa proses produksi tetap berada dalam kapasitas fasilitas yang tersedia. Yang kelima yaitu non-negativity constraint, yaitu menetapkan bahwa seluruh variabel dalam model ini tidak boleh bernilai negatif. Yang keenam yaitu binary constraint, yang digunakan untuk menentukan apakah suatu lokasi dipilih sebagai lokasi produksi atau tidak. Yang berikutnya adalah ini saya menjelaskan tentang whole objective function model, di mana formulasi matematisnya sebagai berikut, yang dihitung sebagai minimasi Z, di mana perjumlahan antara uh, total biaya jika fasilitas dari setiap uh, pabrik dibuka atau ditutup ditambah dengan biaya bahan baku untuk memproduksi suatu produk K yang dikirim dari lokasi I ke pelanggan J, dan ditambah dengan biaya transportasi yang dihitung dengan uh, alokasi I dan pelanggan J yang dikalkulasi dalam mile dengan biaya 0,15 dolar per mile. Berikutnya, bagian berikutnya saya serahkan ke teman saya, yaitu Kakak Syifa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang result of data calculation using the transportation model. Jadi, setelah melakukan perhitungan dengan transportation model, objective function yang didapat adalah 15.348.971.000 dolar. Slide selanjutnya, Kak. Ya, berdasarkan analisis transportation problem, lokasi terbaik untuk ekspansi Indosnack Internasional adalah Tucson dengan total biaya operasional yang paling rendah sebesar 898.943 dolar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa biaya transportasi terendah adalah untuk pengiriman ke perusahaan Square Q yang berada di Phoenix dengan total biaya transportasi dan jarak tempuh sebesar 68.970 dolar.
Kedekatan Tucson dengan Phoenix juga menjadi faktor signifikan dalam menekan biaya distribusi ke salah satu pelanggan utama. Total biaya minimum yang diperoleh dari solusi ini adalah 15.348.971.000 dolar. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, yaitu Anita. Baik, terima kasih Siva. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang result of sensitivity testing plus 0,5. Untuk menaikkan biaya ongkos kirim sebesar plus 0,5 sehingga biaya ongkos kirim menjadi 0,15 dolar per ton mile plus 0,5 sama dengan 0,65 dolar per ton mile. Slide berikutnya, Kak. Selanjutnya adalah result of sensitivity testing minus 0,5 untuk mengurangi biaya ongkos kirim sebesar minus 0,5 sehingga biaya ongkos kirim menjadi 0,15 dolar per ton mile minus 0,5 sama dengan minus 0,35 dolar per ton mile. Slide berikutnya, Kak. Sensitivity testing plus 0,5. Setelah melakukan sensitivity testing dengan menaikkan biaya ongkos kirim sebesar plus 0,5, diperoleh total biaya sebesar 66 miliar 503 juta 601 dolar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perubahan biaya ongkos kirim per unit sebesar plus 0,5 menyebabkan lonjakan total biaya distribusi yang sangat signifikan. Nilai objective function meningkat dari 15 miliar 348.971 dolar menjadi 66 miliar 503.601 dolar atau naik sekitar 333%. Sensitivity testing minus 0,5. Setelah melakukan sensitivity testing mengurangi biaya ongkos kirim sebesar minus 0,5, diperoleh biaya sebesar 200 miliar 602.877 dolar atau 12 miliar 602.877 dolar. Berbeda dengan hasil analisis sensitivity testing plus 0,5 yang mengalami lonjakan biaya jika dibandingkan dengan biaya awal 15 miliar 348.970 dolar, terjadi penurunan sekitar minus 182,1% yang mengindikasikan bahwa penurunan biaya pengiriman secara signifikan dapat mengurangi total biaya secara drastis. Slide selanjutnya, Kak. Result sensitivity testing plus 0,5 meningkatkan biaya pengiriman sebesar plus 0,5 menyebabkan lonjakan total biaya yang signifikan, naik sekitar 333% dari 15,3 miliar dolar menjadi 66,5 miliar dolar. Sensitivity testing minus 0,5 mengurangi biaya pengiriman sebesar minus 0,5 mengurangi total biaya hingga 12,6 miliar dolar, lebih rendah sekitar 182,1% dibanding biaya awal 15,3 miliar dolar. Dari hasil ini terlihat bahwa perubahan biaya pengiriman memiliki dampak besar terhadap total biaya tahunan, sehingga peningkatan yang memperberat beban biaya dan penurunan yang secara drastis mengurangi total pengeluaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rizky Akbar. Baik, untuk saya akan menjelaskan tentang case sistem teori antrian. Bisa di skip aja Mas slide-nya. Langsung ke bagian result table-nya. Baik, di sini menunjukkan utilisasi kasir, menunjukkan seberapa sibuk staf. Pada 3 staf, masing-masing staf lebih sibuk dibanding saat ada 5 staf dan 4 staf. Hal ini menandakan beban kerja yang lebih tinggi dan potensi kelelahan operasional. Untuk jumlah rata-rata pelanggan antri, dengan 3 kasir walaupun angka meningkat sedikit dibanding 5 dan 4 staf, ini menunjukkan waktu tunggu pesanan jauh lebih meningkat karena kapasitas pelayanan yang semakin memburuk. Untuk waktu tunggu di antrian, pesanan akan dibuat menunggu lebih lama dalam sistem 3 kasir dengan 26 detik waktunya.
Waktu total pelanggan, waktu keseluruhan pesanan dalam sistem juga menambah jika kasir dikurangi menjadi 3. Uh, Untuk probabilitas sistem kosong, angka menunjukkan 4 dan 5 staf sama 26%. Kemungkinan tidak ada pelanggan di sistem lebih tinggi 1% dibanding 3 kasir. Skip, Mas. Probabilitas lebih dari 3 pesanan, 4 staf dan 5 staf menunjukkan angka 5%, yakni dengan 3 staf mempengaruhi pesanan dalam sistem. Total biaya efisiensi, biaya dengan 3 staf akan menurun, tetapi waktu pelayanan akan makin memburuk. Total biaya berdasarkan pelanggan di sistem. Secara total biaya paling optimal di 3 staf, tapi dengan penalti besar di kualitas layanan. Untuk hasil analisis berdasarkan tabel analis, poin-poinnya sistem dengan 5 staf memenuhi standar layanan, tetapi biaya paling tinggi. Untuk sistem dengan 4 staf, biaya lebih murah dibanding dengan sistem dengan 5 staf. Masih memenuhi standar layanan, tetapi waktu tunggu sedikit meningkat. Untuk sistem dengan 3 staf, biaya paling murah dibandingkan dengan sistem menggunakan 4 dan 5 staf, tetapi probabilitas lebih dari 3 pesanan tidak memenuhi syarat dari pihak manajemen, dan waktu tunggu pesanan akan lebih meningkat. Rekomendasi untuk case kali ini, pengurangan dengan menggunakan 4 staff masih dapat dipertimbangkan. Untuk pengurangan dengan menggunakan 3 staff tidak disarankan. Oke, terima kasih. Saja. Oke, terima kasih. Eh, eh, Presentasi ke kelompok 1 pada kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berkontribusi dari awal matkul sampai saat ini. Terima kasih juga untuk para dosen yang sudah membimbing kita dari awal sesi sampai akhir saat ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam.